Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kali ini kita bertemu kembali di pelajaran atau kita belajar sesuatu dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam tafsirnya. Dalam buku-buku tafsir maksud saya. Apa yang akan kita pelajari? Yang kita akan pelajari adalah bagaimana sih pendidikan Nabi Ibrahim kepada ayahnya dalam tafsir Al-Quranul Karim. Jadi dalam sesi kali ini kita akan belajar bukan ayah mendidik anaknya, tapi kebalik ini. Kita balik, jadi anaknya mendidik ayahnya, atau Nabi Ibrahim sebagai anak dari Azar, yaitu hanya yang menyembah berhala, itu ingin ayahnya itu masuk kepada agama tauhid, agama yang satu. Oleh karena itu, kenapa sih Nabi Ibrahim gitu kan? Kenapa kita ulas Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim merupakan salah satu nabi yang terbaik setelah Nabi Muhammad. Yang pertama, yang kedua adalah Nabi Ibrahim merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi kalau kita telusuri itu, salah satu keistimewaan Nabi Ibrahim adalah beliau melahirkan keturunan-keturunan yang hampir semuanya itu nabi. Jadi dari Nabi Ayub, Yakub, terus Isa, Nabi Musa, Nabi siapa lagi ya? Nabi Daniel, Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Dari keturunan Nabi Ismail, kita tahu sendiri melahirkan seorang nabi yang fenomenal di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi keturunannya Nabi Ibrahim itu melahirkan satu bani namanya Bani Israel, dan Bani Israel inilah yang memunculkan banyak nabi di dalamnya. Oleh karena itu disebut sebagai Abul Anbiya. Dan Nabi Ibrahim merupakan sangat istimewa sekali, disebut dalam Al-Quran, disebut dalam literatur kitab tafsir, beliau disebut dengan Khalilullah, atau salah satu kekasih Allah gitu ya. Di dalam sholat pun kita juga bersolawat nggak cuma pada Nabi, tapi juga kepada Nabi Ibrahim. Nah, itulah salah satu di antara banyak sekali keistimewaan Nabi Ibrahim. Oke, langsung saja apa yang yang ditawarkan pelajaran dalam Al-Quran ini, kisah Nabi Ibrahim ini. Yang pertama adalah husnul muasyarah ma'abihi. Jadi Al-Quran, dialog Nabi Ibrahim kepada ayahnya itu adalah dialog anak kepada ayahnya. Nah, sebagai anak itu kita harus mempunyai unggah inggih, kalau bahasa Jawa itu ungguh inggih ya, atau ya semacam itulah, tata krama kepada ayahnya. Dan di Arab pun juga pada masa lalu itu pun juga seperti itu gitu. Anak kepada ayah itu juga harus mempunyai sikap hormat. Nah, dalam ayat Al-Quranul Karim, kalau Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'an. Di dalam ayat ini, idh qala li abihi ya abati, dia memanggil ayahnya itu wahai ayahku, ya abati, panggilan kesayangan gitu. Meskipun ayahnya itu berbeda agama. Ini harus digarisbawahi, mesti tetap beliau menghormati ayahnya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang ma la yasma', tidak mendengar, wa la yubsir, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan apapun kepada engkau gitu kan. Ini memberi pertanyaan yang menjebak sebenarnya. Ayahku, kenapa engkau, ini sudah tahu jawabannya sebenarnya. Dari pertanyaan ini kita sudah skakmat, artinya
pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Di ayat selanjutnya, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyan. Wahai ayahku, telah datang kepadaku pengetahuan malam ya'tika yang belum datang kepadamu, fattabi' ahdika siratan sawiyan. Jadi pertanyaan tadi diulang lagi sama Nabi Ibrahim, telah datang kepadaku suatu ilmu yang kamu nggak ketahui, maka ikutlah atas petunjuk pengetahuan ini, aku akan menunjukkan jalan yang benar gitu. Lalu ya abati lagi, ini sampai diulang 4 kali. Ya abati la ta'budu syaitona inna syaitona kana lirrahmani asiya. Jangan, wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan gitu kan. Ya abati ini akhafu ayamassaka adzabun minar rahman fatakun lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku tuh takut engkau terkena azab minar rahman. Yamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Ini kena azab, yang jadi wali itu setannya. Kenapa? Yang jadi wali setan karena setannya itu yang ngajak-ngajak gitu. Oleh karena itu Nabi Ibrahim sampai 4 kali mengulang ya abati, wahai ayahku, wahai ayahku, wahai ayahku, wahai ayahku, tolonglah bapak, tolonglah ayah, jangan ikut-ikutan seperti itu, jangan ikut-ikutan mereka yang menyembah berhala, yang gak memberi kita apapun, yang memberi kamu apapun, nanti engkau yamassakal adab. Nah ini yang menarik, ini kalimat yamassu. Yamassu itu adalah, kalau bahasa Indonesianya itu tersentuh. Nah kalau misalnya, kalau ini korek ya, kalau korek ini, wah ini sensitif nih. Jadi yamassaka, kena tersentuh. Jadi pakai kalimat yang halus sekali. Yamassaka itu kalau dalam bahasa Arab ya kalimatnya tuh halus. Tidak nanti dilempar ke neraka gitu, enggak, tapi nanti engkau tersentuh oleh azab, nanti tersentuh oleh kemurkaan oleh Allah dan seterusnya. Kalimat yamasaka ini merupakan kalimat lembut dari Nabi Ibrahim pada ayahnya, meskipun bungkusnya lembut, meskipun dalamnya ini agak dalam ya. Adzabun setelah itu minar rahmani, dari Sang Maha Kuasa, fatakun lisyaitani waliya. Jadi kalimat yamasaka ini kalau dalam bahasa Arab iltisaqul khafif. Iltisaqul khafif artinya ya gini aja, dan tidak mengatakan walam yakul yusibaka li annahu la yuridu ayus dan seterusnya. Dan tidak mengatakan yusibaka, engkau akan terkena musibah, karena memang tidak ingin menyakiti hatinya gitu. Tidak ingin menyakiti hatinya. Walakin ja'a fi jawabi da'wati ibnuhi bi muntahal karahiyah. Tapi jawabannya ayahnya ini langsung, dia nggak suka gitu kan, nggak suka dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Ini kira-kira tuh qala arragibun anta an aliyati ya Ibrahim, kamu nggak suka sama Tuhanku gitu. La ilam tantahil arjumannaka fahjurni maliya. Qala salamun alaika sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi khafiyya. Mengatakan gitu, la ilam tantahil arjumannaka, maka kalau enggak nanti saya akan rojem gitu. Wah ini perkataannya lembut dibalas langsung jeger gitu sama ayahnya. Ar-rojem, apa itu rojem itu? Wahjurni mali. Ar-rojem itu ar-ramyu bil hijarati wa kinayatun masyhuratun fi ma'nal al-qatl bidzalika ram. Jadi rojem itu kalau dirojam ya. Dirojam itu udah kalimat yang sangat kasar. Kenapa? Karena itu qasduhu atau maksudnya itu udahlah kamu mati aja lah, kesana kamu mati aja lah mending daripada ngomongin saya seperti ini. Nah, itu qasduhu
sudah ar-rajm. Jadi balasan ayahnya seperti itu. Tapi apa reaksi Nabi Ibrahim? Digitukan, qala salamun alaika sa'astaghfir laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Lalu dia mengatakan, semoga salamun alaika tahiyatan wa ikraman, sebagai bentuk penghormatan. Lalu beliau ingin sa'astaghfirulaka rabbi, saya akan memintakan ampunan kepada Tuhanku untuk mewayahku. Innahu kana bi hafiyya. Seperti itulah, dibalas seperti itu. Nabi Ibrahim mungkin sudah menduga gitu apa reaksi yang akan terjadi oleh ayahnya kepada dia gitu. Dan ternyata seperti itu, dan Nabi Ibrahim sangat sabar. Beliau sabar sekali. Semoga dapat ampunan dari Allah. Jadi ini di ayat lain juga, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, dan seterusnya, wala taqul lahum ufin, jangan engkau membentak ayahmu. Nah, ini sudah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, itu sehingga dari dialog ini kita belajar bahwasanya untuk berdialog kepada orang tua yang masih belum muslim, ingin ngajak menjadi muslim, itu dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kelembutan, dan juga tentu saja tutur kata yang baik. Dan di dalam syariah pun kita juga disuruh untuk berkata yang baik. Itu haknya orang tua kepada anaknya, yaitu berkata yang baik. Karena apa? Karena kita sudah dibesarkan dari kecil, sudah dikasih makan, dibelajari berjalan, dibelajari baca tulis, yang sebelumnya nggak bisa ngomong, yang sebelumnya nggak bisa belajar naik sepeda akhirnya bisa naik sepeda, dan seterusnya. Karena orang tualah kita bisa mengarungi dunia ini. Oleh karena itu jangan sakiti hati mereka, sebisa mungkin berkata lembut, meskipun itu pahit ya sebenarnya, karena belum menjadi muslim. Nah, ini sangat sedih. Ini Nabi Ibrahim ini sangat sedih. Yang kedua, yang selanjutnya adalah ingin bertanya dan ingin muhawalah, artinya ingin yang selanjutnya pertanyaan ilmiah atau pertanyaan yang sebenarnya nggak membutuhkan jawaban lagi, pertanyaan yang sangat menohok. Wah, kita lihat walaqad atayna Ibrahim rusydahu, bentar ya. Walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu kunna id qala bi wa qima hadi tamathul ladzi antum laha akifun. Nah, ini wa id qala Ibrahim li abi azar attakhidu asnaman alihah, wahai li abihi azar attakhidu asnaman, engkau mengambil Tuhan sebagai berhala ini sebagai Tuhan. Ini arroka qaumaka fi dhalalim mubin, saya melihat engkau dan kaummu itu di dalam kegelapan, di dalam kebingungan yang sangat nyata. Walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin idz qala li abihi wa qaumi ma hadhi tamathul lati antum laha akifun. Dan selanjutnya bertanya idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhi tamathul lati antum laha akifun qalu wajadna abana laha abidin. Apa yang kalian perbuat ini sebenarnya ini? Lalu mereka menjawab, wajadna abana laha abidin. Sudah ditanya nggak bisa jawab kan yang sebelumnya. Masa ini
berhala ini kalian sembah? Oh, nggak bisa ngapa-ngapain kok. Udah dikasih tahu Nabi Ibrahim, mereka jawabannya, lah bapak kita kan dulu juga begitu gitu. Kita ikut-ikutan nenek moyang kita, ini agamanya nenek moyang, tolonglah dihormati gitu kan. Kira-kira seperti itu. Qala laqad kuntum antum wa abakum fi dhalalin mubin. Maka engkau dan juga nenek moyang kalian ini sudah sangat fi dhalalin mubin, sudah sangat nyata dolalnya, keblingernya. Lalu mereka mengatakan, ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin? Kamu mau main-main aja atau mau ngasih solusi beneran gitu. Qala rabbukum rabbus samawati. Ya, jadi ar-rusydu dalam walaqad atana Ibrahim ar-rusydu telah datang, yaitu istilahnya itu dapat hidayah lah dari akal itu ila akmali fi sholahi wa ala fil khair, dalam hal yang lengkap dalam kesolehan dan juga kebaikan. Maka tidak ada namanya kebaikan kesolehan kecuali kefasitan. Makanya mereka nggak punya hujah yang kuat, mereka nggak punya nggak punya landasan yang kokoh. Setelah ditanya gitu ya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar, nggak bisa ngasih apa-apa. Kenapa masih disembah? Mereka hanya menjawab, ya, bapak saya, kita juga nenek moyang kita begini. Akhirnya pertanyaan yang tadi pertama disampaikan oleh Nabi Ibrahim tidak terjawab. Kita hanya ikut-ikutan aja kok. Gitu kan? Kita cuma ikut-ikutan aja kok. Kenapa kok kamu pengen pergi ke, misalnya, kenapa kok kamu demo gitu? Kalau mahasiswa kan dulu kan ada hobi demo ya. Kenapa kok kamu demo kepada rektorat? Nggak tahu, kita cuma ikut-ikutan kakak kelas saja kok. Nah, ini tidak punya landasan yang kuat dalam apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh mereka, oleh teman-teman mahasiswa kepada rektornya. Apakah ada uang praktikum yang hilang, ataukah apakah ada penyimpangan, ataukah ada dosen yang kurang baik dan seterusnya. Mereka nggak tahu alasannya, cuma ikut-ikutan. Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya. Setelah itu mujadalah tuh fil uluhiyah ma'abihi. Nah, ini yang menarik adalah mujadalah atau debat kepada para kaumnya. Di ayat berapa ini ya? Surat Asy-Syu'ara ayat 80 sampai 88. Bismillahirrahmanirrahim. Qala li abihi wa qaumi ma ta'buduna? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Qala hal yasma'unakum ittad'un aw yanfa'unakum aw yadurruna? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Dalam ayat ini dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim mengatakan, apa sih yang kamu sembah itu kan? Kami menyembah asnaman atau berhala. Karena dzullulah akifin. Qala hal yasma'unakum itadun? Apakah berhala ini mendengarkan ketika engkau berdoa gitu? Ataukah sudah memberikan manfaat kepada kamu? Qalu bal wajadna abana kadzalika yaf'alun. Dijawab lagi, ya ayah kami juga, nenek moyang kami lah yang sudah melakukan hal tersebut. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun? Kamu yakin nih, afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa abaukumul aqdamun, sudah ditinjau kembali kah? Kira-kira seperti itu. Mereka ini fa innahum aduwwun li ila rabbil alamin. Mereka ini adalah musuhku dan juga musuh Allah Subhanahu wa taala, ila rabbil alamin. Nah, asnaman atau yang disebut dengan patung di zamannya Nabi Ibrahim ini
bentuknya diantaranya yaitu menunjukkan pada kawakib, menunjukkan pada matahari, menunjukkan kepada bulan dan juga meteor, bintang-bintang, karena mereka juga menyembah yang namanya matahari, mereka mempercayai bahwasanya dewa matahari, dewa bulan dan seterusnya. Oleh karena itu diwujudkanlah dalam patung, sehingga berdoanya biar lebih simpel lah, kira-kira di rumah itu ada patung-patung dewa-dewa matahari dan seterusnya. Jadi asnaman ini adalah bentuk ketaatan mereka terhadap, jadi kalau ibadah itu kan harus taat, dan taat itu bentuk kewajiban mereka kepada Tuhan-Tuhan patung ini, dewan matahari dan seterusnya, bulan, dan inilah mereka yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dalam mengubah hidup mereka. Dan pertanyaannya Nabi Ibrahim itu nggak bisa mereka jawab, sekali lagi dijawab lagi seperti itu. Akhirnya dengan ngomong baik-baik nggak bisa tadi yang pertama, yang kedua adalah kita ajak dialog debat juga mereka kalah, tapi ya tetap aja mereka nggak mau diajak beribadah. Maka step terakhir dari Nabi Ibrahim adalah kita tahu bahwasannya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut dan hanya menyisakan satu yang paling besar, dan dikalungi kapak itu. Nah, ini adalah bentuk dari turuq dakwah yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi biqol bin salimin ketika debat itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu menggunakan kolbun salimun. B itu dalam bahasa Arab artinya menemani. Wa ana bika, dan saya bersama engkau. Billahi, kalau billah itu artinya bisa kosam atau bisa sumpah, bisa juga musahabah sih, karena bismillahi, dengan nama Allah, bismillah dengan nama Allah, ya musahabah juga. Biqol bin salimin kalau dalam arti sini juga ya, kalimat dia memang bisa macam-macam maknanya ya. Kalau dalam di sini biqol bin salimin artinya musahabatul qalb, dengan yang damai. Ketika berdebat, Nabi Ibrahim itu harus menggunakan hati yang damai, hati yang nggak boleh panas, otaknya juga harus dingin. Nah, kalau misalnya hatinya udah panas, otaknya pasti nggak fokus dan nyari yang macem-macem yang nggak relevan biasanya kalau debat seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim tetap santai, tetap qalbun salim menghadapi para ayahnya dan juga kaum-kaumnya. Setelah itu kita tahu bahwasannya ketika dinasihatin baik-baik nggak bisa, mujadalah atau debat nggak bisa, dan terakhir adalah tadi yang saya sampaikan di awal, menyisakan satu. Dan ketika ditanya, kita tahu dialog selanjutnya adalah ketika ditanya siapa ini, pasti Ibrahim, kerjanya Ibrahim gitu, kita sudah tahu semua. Tapi sebelum kaum-kaumnya menjawab seperti itu, kita akan Ibrahim, siapa yang ditanya oleh Naja Namrud, kalau tidak salah ya, itu tanya aja patung yang paling besar, itu kapaknya ada di sana kok. Maka raja pun menjawab, lah nggak mungkin lah patung itu bisa membunuh patung-patung kecil yang lainnya. Lah ya itu udah tahu jawabannya, kenapa masih disembah? Nah, kira-kira seperti itulah. Udah tahu jawabannya, kalau nggak mungkin ngapa-ngapain kok masih disembah gitu loh. Itu kan fidolalim mubin, makanya dikatakan fidolalim mubin, sungguh kesesatan yang betul-betul nyata gitu, betul-betul tersesat. Nggak bisa lagi mereka melihat kebenaran, melihat terangnya cahaya hidayah itu nggak bisa, sudah gelap mata. Mau nggak mau
Setelah itu kita tahu apa yang terjadi, Nabi Ibrahim dibakar dan seterusnya. Jadi dalam ini kita nggak membahas ceritanya, kita juga tahu, tapi yang paling mendasar dan yang paling penting adalah bagaimana sikap kita terhadap orang tua, orang-orang yang terdekat, akrobun. Kita kan pasti berdakwah itu orang-orang yang terdekat dulu, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, orang tua kita dan seterusnya. Oleh karena itu perlu nasihat-nasihat yang sangat baik, nasihat yang lembut. Kalau nggak bisa, step selanjutnya adalah berdebat. Oh gimana nih, kamu bisa nggak? Kalau misalnya sudah nggak bisa, terakhir ya jalannya seperti itu tadi oleh Nabi Ibrahim. Sudah keras itu, paling keras terakhir itu membantai patung-patung itu, dan itu adalah step terakhir. Jadi ud'u billatihi ahsan, bagaimana kita menceramahi atau mengajak mereka dengan sebaik-baiknya, itu sangat-sangat penting. Nah, ini pelajaran yang kita dapat dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya kita pengen mengulik lebih dalam lagi dengan tafsir-tafsirnya yang lebih mendalam, tapi saya pikir saya takut akan kesulitan. Nah, yang saya terangkan itu adalah gabungan dari beberapa tafsir, di antaranya tafsir Al-Maraghi, tafsir Tahrir wa Tanwir punya Ibnu Asyur, Mustafa Al-Maraghi, terus ada juga di antaranya tafsirnya Imam Sya'rawi yang masih kontemporer, dan di antaranya itu tadi yang kita gabungkan jadi satu dalam pelajaran tarbiyah. Jadi konteksnya ini adalah masih dalam pendidikan. Oleh karena itu, karena sudah terusir oleh kaumnya Nabi Ibrahim, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan yang terakhir hanya bisa mendoakan ayahnya, ya Allah, tolonglah jangan engkau masukkan ayahku ke api neraka. Itu yang terakhir yang bisa dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran pun juga sudah termaktub bahwasanya orang dia cintai, orang yang dia sayangi nggak ingin masuk ke dalam api neraka. Alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan Islam, keadaan Muslim, dan orang tua pun juga masih Muslim. Insya Allah kita semua akan bertemu dengan orang tua kita, keluarga kita di surganya fi yaumil qiyamah. Terima kasih, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.